Hidupnya dia datang ke dukun untuk melakukan ritual kembang setiap malam Selasa, betul ya? Tidak ada perjanjian apa-apa yang disebut, tapi rasanya memang ada perjanjian yang telah dibuat. 1,5 tahun dia sudah dapatkan apa yang diinginkan, tapi belakangan ibunya sakit-sakitan. Dan ini menurut Yanti ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan selama ini. Gimana kamu melihatnya? Saya melihat sosok Yanti adalah sosok yang melankolis banget dan gampang nangis dan terharu. Sedih gitu, karena mengingat memori itu kan, itu jadinya sedih. Tapi ketika saya lebih dalam lagi melihat lagi lebih dalam lagi, saya merasakan ternyata tidak sesimpel itu. Saya merasakan Yanti itu juga ada motif terselubung sebenarnya. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku telah melakukan perjanjian gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yanti. Selamat malam Yanti. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Di sini saya mau menceritakan saya mengalami perjanjian sama ilmu-ilmu gaib. Kenapa? Awal ceritanya buat apa perjanjian itu dibikin? Awalnya kehidupan saya itu serba kekurangan. Mau makan aja susah. Jadi saya punya keinginan untuk menjadi orang kaya. Jadi saya pergi melakukan perjanjian itu sama hal-hal yang gaib agar saya bisa jadi orang kaya. Maaf ya Mbak, kalau mau kaya itu kan harus kerja Mbak. Bahkan sempurna nih, mohon maaf, ada masih sehat gitu kan. Gitu. Iya, tapi saya sudah bosan hidup susah, Jadi miskin. kayak putus asa, akhirnya nggak bisa mikir. Oke, kamu datang kemana Yanti? Seperti yang punya ilmu gaib. Kedukun. Iya, Terus ngapain di sana? di sana saya melakukan ritual-ritual yang agar saya bisa cepat jadi orang kaya. Apa ritualnya? Setiap hari Selasa saya harus ritual kembang supaya saya bisa memiliki kekayaan itu. Dan akhirnya saya bisa merasakan itu semua. Selama 1 tahun lebih saya sudah bisa membeli mobil, membeli rumah, dan membuka usaha sendiri. Terus apa tujuannya datang ke sini? Saya ingin melepaskan semua ini Kenapa? karena saya tidak tega melihat ibu saya sakit-sakitan. Tapi menurut saya itu bukan sakit biasa. Dan ini menurut kamu ada hubungannya Ada dengan hubungannya kamu sama melakukan ritual itu? Iya, benar. Apa ada perjanjian kah sebelumnya, sebelum menjalani ritual? Ya mungkin saya sudah melihat ibu saya seperti sakitnya tidak wajar. Saya sudah tidak mau melakukan ritual. Mungkin di situ saya. Ya, pertanyaannya sebelumnya ada perjanjian nggak di dukun Iya, itu? sampai. Mungkin ada tumbal, akan ada korban. Iya. Disebut nggak itu? Tidak ada. Kamu nggak tahu apa-apa soal Ini itu? kan masuk ke persugihan kali ya? Bisa masuk ke situ. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa dapat solusi malam hari ini ya, Yanti ya. Kami akan ajak Yanti untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Kamu bisa cerita semuanya secara gamblang. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin
sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yanti terlahir dengan tanggal lahir 5 November 1989 dan nomor rumah 17. Sosok yang penuh amarah dan mudah tersinggung. Entah kenapa saya melihat banyak sekali keganjilan di kehidupannya. Dari mata batin saya melihat adanya perjanjian dengan makhluk gaib untuk memenuhi ambisinya. Saya merasakan kehidupannya penuh dengan aura dan misteri teka-teki kehidupan. Saya melihat sosok kakek-kakek yang penuh darah, menyeramkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Yanti dengan tanggal lahir 5 bulan 11 1989 dan nomor rumah 17. Yanti karena putus asa dengan hidupnya, dia datang ke dukun untuk melakukan ritual rembang setiap malam Selasa, betul ya? Tidak ada perjanjian apa-apa yang disebut, tapi rasanya memang ada perjanjian yang telah dibuat. 1,5 tahun dia sudah dapatkan apa yang diinginkan, tapi belakangan ibunya sakit-sakitan. Dan ini menurut Yanti ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan selama ini. Gimana kamu melihatnya? Saya melihat sosok Yanti adalah sosok yang melankolis banget dan gampang nangis dan terharu, sedih gitu karena mengingat memori itu kan, itu jadinya sedih. Tapi ketika saya lebih dalam lagi melihat lagi lebih dalam lagi, saya merasakan ternyata tidak sesimpel itu. Saya merasakan Yanti itu juga ada motif terselubung sebenarnya. Motif Antara uang dan kamu melihat ada hal lain ya? ada Sebenarnya? hal lain sih sebenarnya. Tapi poin garis besarnya memang menyedihkan sih. Dan yang jadi pertanyaannya kan, ibunya ini meninggal ya. Hah? Udah meninggal Udah atau masih sakit? Masih sakit. Apa kondisinya sekarang Apa sudah masih- kritis? Kamu ngeliat? Enggak, jadi saya mencium hawa itu, tetapi saya belum pasti tahu sudah meninggal apa belum. Karena saya ngerasa ada hawa kematian di sini. Berarti kalau memang ini ada kaitannya harus di stop sekarang supaya nggak terjadi apa yang dirasain Jujur Roy. deh sama kita, Yanti. Gimana kondisi ibu sekarang? Iya. Sekarang Kritis. ibu saya lagi kritis. Kan, ini kayak gini-gini nih membawa petaka.